Masih dari salah satu perangkat kampung di Aceh Barat, dia nanya, dokumen apa aja yang wajib diberikan pemerintah desa kepada BPD? Dia juga nanya, wajib nggak pemerintah desa ngasih salinan dokumen APBG dan LPG ke BPD? Sobat Desa, simak di sini ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, ketemu lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa. Udah sebulan lebih nggak upload video baru nih, sejak Ramadan dan Lebaran Idul Fitri yang lalu. Kali ini kita jumpa lagi untuk ulik-ulik jawaban dari pertanyaan Sobat Desa yang tadi. Segmen tanya jawab ini lumayan bikin interaksi dengan Sobat Desa tambah meningkat ya. Ternyata habis tayang 2 episode, banyak kawan-kawan lain yang juga nitip pertanyaan untuk kita ulas di sini. Bahkan ada juga yang ngasih pendapat buat nyempurnain jawaban saya atas ulasan tanya jawab di episode 2 yang lalu. Makasih ya Mas Bambang, interaksi ini bikin saya tambah semangat upload video-video yang baru buat Sobat Desa semuanya. Nah Sobat Desa, buat kalian yang pengen saya terus nambah karya-karya bermanfaat lainnya, jangan cuma subscribe atau nonton aja ya. Kalian juga bisa ngasih saya apresiasi melalui link sosial bus saya ini. Klik aja di kolom deskripsi di bawah, sekaligus baca caranya. Saya juga buka ruang diskusi dan komunikasi buat Sobat Desa yang tertarik untuk bikin kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa atau ngerancang materi pelatihan. Bisa telepon atau chat saya di nomor ini ya Sobat Desa. Oke, mari sekarang kita bahas jawaban untuk pertanyaan yang tadi. Kalau bicarain dokumen apa aja yang wajib dikasih ke BPD itu bisa banyak ya. Soalnya hubungan antara pemerintah desa dan BPD itu pada beberapa urusan saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya di setiap musrembang desa terkait perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan desa, dokumen RPJM desa dan RKP desa merupakan dokumen yang perlu dimiliki oleh BPD, Sobat Desa. Begitu pula saat pembahasan rancangan anggaran desa di musyawarah BPD. Dokumen APB desa juga jadi dokumen penting yang wajib dimiliki oleh BPD. BPD juga perlu terima laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa dari kepala desa paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan ini nih biasanya jadi bahan buat BPD untuk menilai kinerja pemerintah desa, sekaligus BPD juga berhak ngasih masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah desa di masa yang akan datang atau di tahun-tahun berikutnya, Sobat Desa. Dokumen-dokumen lainnya ya terkait dengan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD bersama pemerintah desa dan masyarakat desa. Kalau ini tergantung topik musyawarahnya ya Sobat Desa. Contohnya gini, misal kalau kepala desa ada terima penawaran kerja sama antar desa dari kepala desa yang lain, katakanlah kerjasama pengelolaan sampah terpadu misalnya, maka kepala desa wajib bahas penawaran kerjasama itu bersama dengan BPD dan unsur masyarakat di forum musyawarah desa. Otomatis dokumen penawaran kerjasama itu tadi kan perlu diterima dan dibaca dulu oleh BPD, ya kan Sobat Desa? Atau di masa pandemi COVID-19 ini, dari tahun kemarin kan ada bantuan langsung tunai desa atau BLT desa tuh yang diterima oleh masyarakat, yang penerima manfaatnya itu dijaring oleh relawan desa dan disepakati melalui forum musyawarah desa khusus. Nah, daftar calon penerima BLT ini juga perlu untuk diketahui oleh BPD. Mungkin dari Sobat Desa juga pengen tahu, kalau untuk urusan keuangan kira-kira apakah pemerintah desa juga wajib ngasih bukti-bukti transaksi keuangan pemerintah desa kepada BPD? Mengingat salah satu fungsi BPD itu kan mengawasi kinerja pemerintah desa ya. Gimana kira-kira? Ya kalau mengacu ke ketentuan yang berlaku, menurut saya itu belum perlu untuk diberikan ke BPD ya. Soalnya bukti-bukti transaksi keuangan tadi itu udah terangkum dalam laporan keuangan pemerintah desa yang ada juga di dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa itu yang tadi saya sebutkan Sobat Desa. BPD sekarang juga udah dimudahkan untuk kontrol pengelolaan keuangan desa nih Sobat Desa. Pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD itu yang mencakup monitoring atau pemantauan dan evaluasi atau penilaian itu sekarang udah diatur dengan Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di pasal 20 ayat 2 peraturan itu dijabarin tuh apa-apa aja yang perlu diawasi oleh BPD, seperti perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah
desa. Kemudian yang ketiga, laporan pelaksanaan APB desa. Dan yang terakhir, capaian pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, dan APB desa. Biar gampang menilainya dan dokumen apa saja yang perlu dicermati oleh BPD, aturan ini juga udah ngasih pedoman pengawasan BPD, kayak yang ada di lampiran ini Sobat Desa. Ada banyak nih, nanti Sobat Desa bisa download sendiri aturannya di kolom deskripsi di bawah ya. Habis saya baca langkah-langkah kerjanya, di sana ternyata mencakup 4 indikator. Ada indikator masukan, ada indikator proses, ada indikator hasil, dan indikator kualitas hasil dan proses. BPD nanti juga bisa menuliskan catatannya Sobat Desa dari hasil pengawasan pada setiap dokumen tadi. Misalnya di dokumen perencanaan ternyata belum terlampir RAB kegiatan. Nah, itu jadi bahan masukan dari BPD buat pemerintah desa supaya dilengkapi. Atau pemerintah desa udah punya APB desa yang berkualitas, tapi belum disusun tepat waktu. Nah, ini juga bisa jadi input dari BPD untuk disempurnakan oleh kepala desa. Itu aja sih Sobat Desa, dokumen-dokumen penting untuk diserahin oleh pemerintah desa kepada BPD. Kalau menurut kalian ada dokumen penting lainnya yang perlu dimiliki oleh BPD tapi saya lewatkan dan belum saya sebutin di video ini, silakan tambah dan tulis di kolom komentar di bawah ya Sobat Desa. Makasih banyak udah nyimak dari awal hingga selesai. Kita jumpa lagi pada pertanyaan-pertanyaan di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.